Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rusakma Junaidi. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu isu yang kemarin cukup viral, yaitu adalah tentang kenaikan biaya pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Dari sini, waktu saya melihat di Instagram, Koran Tempo telah menjabarkan berbagai sebab dan analisanya terkait dengan kenapa biaya perguruan tinggi ini meningkat dengan cukup signifikan. Tentu salah satu faktor yang dibahas di sana adalah terkait dengan otonomi kampus, yaitu adalah terkait dengan PTNBH atau perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, sebenarnya bagaimana saya melihat tentang kenaikan biaya dari perguruan tinggi? Simak selengkapnya. Jadi terkait dengan kenaikan biaya pendidikan, sebenarnya untuk pendidikan ya, khususnya di perguruan tinggi, itu memang tidak bisa dilepaskan dari operasional ya, dan juga peningkatan sarana prasarana. Tentu ketika terjadi kenaikan biaya pendidikan, sebenarnya ada beberapa faktor yang disesuaikan oleh pihak kampus. Tentu pertama adalah maintenance ya, pasti biaya maintenance, biaya gaji karyawan, SDM itu juga menjadi beban fix ya, seperti itu. Kemudian apa yang berusaha dicapai oleh kampus sebenarnya ya untuk meningkatkan kualitas kampus itu sendiri. Tapi balik lagi ya, untuk peningkatan kualitas kampus ini tergantung dari manajemen kampus mau mengarah pada peningkatan kualitas di sektor apa yang ingin ditingkatkan. Apakah sektor sarana prasarana, sektor untuk pendidikan dalam artian akademik dan kemahasiswaan, atau sektor peningkatan gaji dosen, tendik, dan lain sebagainya di kesejahteraan karyawan, atau sektor lain seperti investasi dan pembukaan badan usaha untuk mendukung pendapatan tambahan yang ada di dalam kampus itu sendiri. Atau kalau di sekolah SMK saya tahunya adalah UPJ, unit pelayanan jasa, seperti itu. Kampus didorong ya untuk lebih mandiri dalam segi pembiayaan. Pembiayaan kampus harus didapatkan secara mandiri, namun di sini kampus juga mengalami dilema, yaitu adalah kampus tidak diperbolehkan untuk menarik uang kuliah atau tuition fee atau menarik uang kuliah dengan sangat mahal. Padahal kalau kita lihat dari kampus-kampus swasta sebenarnya, tentu dari segi manajemen pembiayaannya atau manajemen keuangannya, tentu salah satu pendapatan terbesar dari kampus, sekolah, ataupun lembaga pendidikan itu adalah uang iuran yang didapatkan oleh peserta didiknya atau mahasiswa atau siswanya, seperti itu. Tentu ketika kampus didorong, khususnya di perguruan tinggi, didorong untuk tidak membebani iuran yang semakin lama kian mahal, tentu maka ada dua hal sebenarnya yang didorong oleh kampus. Pertama adalah membuka badan usaha yang mendukung untuk tambahan masukan bagi kampus itu sendiri. Kedua ya, solusinya adalah mendorong pegawai-pegawainya untuk mendapat pembiayaan, hibah, dan lain sebagainya dari pemerintah, agar nantinya biaya-biaya yang sifatnya akademik bisa lebih ditekan karena mendapatkan hibah atau bantuan atau grant dari pemerintah atau lembaga penyedia dana, dari baik dari di dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Tapi di sini saya melihat lagi sebenarnya bahwa ada faktor lain yang dikatakan oleh sebagian praktisi atau aktivis pendidikan adalah komersialisasi kampus. Tentu kalau saya lihat dalam sudut pandang manajemen, memang komersialisasi ini tidak bisa dihindari ya, karena memang dari kampus sendiri pun ada beban-beban fix yang memang sudah menjadi tanggung jawab kampus untuk mengelola hal tersebut. Tapi di sisi lain saya lebih bisa memahami ya ketika kampus menerapkan biaya yang memang cukup mahal dan lain sebagainya. Di situ memang ini adalah tujuannya untuk menunjang, terlepas dari apakah mahasiswa ataupun khalayak melihat itu dari segi yang tampak, biasanya dari segi sarana prasarana. Mereka biasanya melihat dari situ bahwa uang kuliah yang telah mereka bayarkan per semester itu nantinya harus terwujud dalam bentuk sarana prasarana yang sangat memadai. Di sini kita tinggal lihat sebenarnya rencana strategis ya, khususnya dari setiap kampus, dari segi apa yang ingin dicapai. Kalau di kampus ada namanya IKU, indikator kinerja utama. Nah, tentu itulah indikator yang diberikan oleh Kemdikbudristek kepada setiap kampus untuk pencapaiannya. Tapi saya melihat ada hal lain yang
memang tidak kalah penting di situ, yaitu adalah bagaimana otonomi kampus ini bekerja. Di sinilah kampus benar-benar diberikan wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri dan mengatur manajemennya sendiri. Tapi ya itu tadi ya, ketika ini sebenarnya saya lihat adalah lebih pada konflik of interest antar stakeholder gitu ya. Konflik of interest antar stakeholder yang belum mencapai titik temu seperti itu. Tentu memang transparansi anggaran perlu seperti itu. Tapi yang saya lihat sebenarnya adalah bagaimana para stakeholder di sini ya, mahasiswa, kemudian dosen maupun manajemen kampus dan juga kementerian sebagai regulator ini sebenarnya sudah ada mekanisme kebijakannya bagaimana kampus itu dikelola ya. Dan tentu memang saya ketika menyimak pernyataan manajemen dari Unsur terutama bahwa tidak semerta-merta biaya pendidikan bisa dinaikkan enaknya sendiri oleh manajemen, tentu harus berdasarkan keputusan dari kementerian. Di situ saya sudah melihat, oh ada hierarkis di sini dan birokrasinya jalan tentu dari segi apapun kita lihat bahwa ini sudah pasti melalui pertimbangan berbagai hal. Namun namanya customer ya, mahasiswa sebagai customer, tentu begini sih saya yang ingin saya bagikan perspektif saya terkait hal ini adalah pendidikan tinggi, khususnya PTN itu adalah memang kita mengharapkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Tentu ini salah satu hal yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip manajemen. Ketika murah, berkualitas ya, tentu tidak bisa semurah yang diharapkan oleh masyarakat. Karena ekspektasi masyarakat terhadap barang sesuatu yang murah atau jasa yang murah, itu kadang melebihi apa yang sebenarnya dari kemampuan kampus, kemampuan anggaran dari kementerian itu sendiri. Kadang ya itu tadi ketidakingintahuan masyarakat terkait dengan hal tersebut membuat masyarakat menuntut seperti itu ya. Dan itu yang saya lihat bahwa di sini sebenarnya saya membagikan perspektif bukan berarti saya membela kampus ataupun membela pemerintah, tidak. Tapi di sini saya coba sama-sama saling berusaha untuk saling mengerti lah satu sama lain di situ. Saya memahami betul ketika kampus itu membuat kebijakan, pasti arahnya adalah pengembangan kampus itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, mahasiswa sebenarnya tinggal memilih sebenarnya. Kalau mereka akhirnya urung tidak bisa kuliah di tempat tersebut, kemudian tidak bisa masuk PTN gini loh. Yang saya coba luruskan adalah bahwa kita harus kuliah di tempat yang sesuai dengan kemampuan kita. Adanya seleksi itu untuk mengukur apakah kita fit and proper di situ. Fit and proper tidak hanya dari segi keilmuan ya, tapi juga dari segi biaya. Memang ada hal yang diamanatkan oleh konstitusi terkait dengan bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Memang. Dan saya melihat bahwa negara sudah mulai berperan di sini. Sebenarnya tinggal memang untuk masyarakat menengah ke bawah ini, masyarakat yang bagi saya menyelesaikan ini butuh diskusi oleh banyak pihak dan juga butuh pertimbangan kebijakan yang sangat matang. Itu sih yang saya lihat ya dari segi dari komersialisasi kampus ini, dan sehingga sebenarnya saya ingin ingin membagikan perspektif saya di sini adalah terkait dengan bagaimana kita fit and proper, terlepas dari nanti mahasiswa yang tidak mampu kan ada KIP, memang itu untuk golongan 1 dan 2. Masalahnya kan yang saya lihat di sini sebenarnya kenaikan itu ada di yang subsidi 50% dan ke atasnya. Bahkan kalau UKT saya zaman dulu adalah UKT golongan 3 ke atas, itu yang menjadi masalah sebenarnya masyarakat kelas menengah, seperti itu. Kalau memang masyarakat kelas menengah itu adalah masyarakat yang memang paling dilematis untuk mendapatkan bantuan, dianggap mampu tapi dianggap kaya juga tidak di situ. Saya memang melihat di sini adalah ini adalah dilema kelas dari kelas menengah. Tentu dari ini bisa menjadi diskusi buat teman-teman kalau di kolom komentar ingin berdiskusi dengan saya terkait dengan komersialisasi kampus ini. Sebenarnya yang saya lihat adalah ini fenomena dari betapa rumitnya menjadi kelas menengah, dan sebenarnya kampus harus bisa juga untuk riset kembali ya, dan juga menyesuaikan kebijakannya khususnya adalah untuk mahasiswa yang dari kalangan kelas menengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.